Diawali dengan memperlihatkan acara pesta private milik Yang Mulia Kekaisaran Bangsa Manchu, di mana ketika acara tersebut tengah berlangsung, tiba-tiba mereka diserang sekelompok pemberontak yang dipimpin seorang petarung bernama Chan, dan kelompok yang memiliki nama bunga merah ini bermaksud ingin membunuh Yang Mulia karena memiliki misi ingin menggulingkan bangsa Manchu dan mengembalikannya ke era sebelum bangsa Manchu berkuasa dahulu. Di saat Chan hendak mengeksekusi Yang Mulia, tiba-tiba ya, itu hanyalah sebuah mimpi, namun ternyata mimpi tersebut kerap ia alami setiap hari. Dan untuk itu, Yang Mulia pun akhirnya mengutus salah satu gubernurnya untuk membunuh semua kaum pemberontak tersebut, termasuk pemimpin mereka yang sering menghantuinya di alam mimpi, yaitu Chan. Dari informasi yang gubernur dapatkan, ada sebuah daftar nama yang di dalamnya tertera seluruh data-data dari kaum pemberontak yang saat ini tengah dipegang seseorang pemberontak berprofesi pandai besi, di mana terlihat gubernur pun langsung mendatanginya untuk kemudian bisa meminta daftar tersebut kepadanya. Tetapi jelas, orang-orang itu dengan tegas langsung menolaknya, dan sudah pasti gubernur langsung membunuh mereka saat itu juga. Adegan langsung berpindah di sebuah desa tak jauh dari lokasi tempat gubernur bernaung, di mana saat ini tengah diadakan acara perlombaan di desa tersebut yang anggaran dananya didapat dari orang kaya yang bernama Liu, di mana faktanya orang-orang banyak yang tak menyukai sosoknya karena Tuan Liu memiliki hubungan dekat dengan si gubernur. Dan ucapan para warga tersebut secara tak sengaja didengar oleh putri Tuan Liu yang bernama Ting Ting, dan itu cukup membuat Ting Ting gelisah. Tak ingin ambil pusing dengan omongan orang-orang, Ting Ting memilih untuk pulang bersama asistennya. Namun di tengah jalan, ia diganggu oleh segerombolan om-om cabul, dan hal itu membuat sang aktor utama yang kebetulan lewat bersama teman-temannya tergerak untuk menolongnya, dan timbullah aksi pertikaian di antara mereka. Kalah dalam aksi lompat jauh, si Om Cabul kembali menantang Fong Sayuk untuk berlomba kembali, dan kali ini lomba mengharuskan 4 orang sebagai pesertanya, di mana Fong Sayuk akhirnya meminta Ling Ling untuk ikut dalam tantangan ini, dan lagi-lagi mereka semualah yang memenangkan perlombaan ini. Runners, take your mark. Ready, go! Kesal karena dipermalukan di hadapan umum, Om-Om Cabul mengarahkan seluruh anak buahnya, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Ini adalah sosok Tuan Liu. Selain kaya, ia juga sangat pemarah dan cenderung tidak suka diremehkan, di mana pada momen ini, ia yang sudah mendengar bahwa namanya cukup buruk di masyarakat, meminta asistennya untuk memberi pelajaran kepada orang-orang tersebut. Tetapi asistennya justru menyarankan cara lain yang jauh lebih halus agar Tuan Liu tidak dibenci lagi, dan orang tidak akan ada yang meremehkannya lagi. Caranya,
Tuan Liu direkomendasikan untuk membuat sebuah acara yang dapat menaikkan derajat orang lain, yaitu mengadakan sebuah sayembara lelaki jantan untuk dijodohkan dengan putrinya, yang nantinya sayembara tersebut harus melalui sebuah pertarungan kungfu. Jadi dengan begitu tak akan mudah bagi seseorang untuk dapat memenangkannya, karena faktanya Tuan Liu ini memiliki istri yang jago kungfu, dan istrinya yang bernama Sui lah yang nantinya akan menjadi lawan dari si sayembara tersebut. Memang terdengar cukup aneh sih, tapi ya sudahlah. Supaya terhindar dari amukan sang ayah, ia sengaja mengganti namanya saat diinterogasi di kepolisian, di mana sialnya cara tersebut tetap tidak berhasil karena sesampainya di rumah, para polisi kembali datang, dan meski sudah dibantu oleh ibunya, Fong Sayuk pun tetap tidak bisa menghindari hukuman dari sang ayah. Perlu diketahui, ibu dari Fong Sayuk ini sebenarnya sangat ahli dalam bela diri, dan dia juga orang yang telah mengajari Fong dalam bertarung. Tetapi karena statusnya sebagai perempuan, ia kerap mengalah dari suaminya karena ayah Fong merupakan orang yang memiliki prinsip idealis dan cukup berwibawa di kalangan masyarakat. Ya, apapun itu, yang jelas Fong Sayuk lebih cenderung dekat dengan ibunya ketimbang dengan ayahnya. Keesokan harinya, acara sayembara pun segera akan dilaksanakan. Ting Ting yang baru mengetahui dirinya dijadikan sayembara sempat protes kepada ayahnya, tetapi hal itu jelas tidak didengar oleh ayahnya, dan acara sayembara pun tetap segera akan dilangsungkan. Lalu di sela banyaknya kerumunan orang yang hadir tersebut, ada kedua teman Fong yang hadir di sana, di mana mereka berdua langsung memberitahu Fong untuk ikut sayembara ini. Dan karena ini ada hubungannya dengan pertarungan, Fong Sayuk pun akhirnya bersedia ikut, mengingat hari ini juga ayahnya sedang tidak ada di rumah. Seiring sayembara terus berjalan, Ting Ting memutuskan untuk kabur dari ayahnya karena sejatinya setelah pertemuannya dengan Fong Sayuk tempo hari, ia sudah jatuh cinta dengannya dan mengetahui anaknya melarikan diri. Tuan Liu pun yang tak ingin menahan rasa malu di hadapan orang banyak, menggantikan sementara peran anaknya kepada asistennya yang sudah cukup tua. Terjadi pertarungan sengit antara Fong Sayuk dengan Nona Sui, di mana Fong Sayuk yang memiliki jurus tangan bayangan sebenarnya mampu mengalahkan Nona Sui, namun ketika Nona Sui terpojok dan asistennya membuka tirai yang menutupi wajahnya, disitulah Fong Sayuk mengalah karena mengira wanita itu yang nantinya akan dijodohkan kepada pemenangnya. Kabar terkalahkannya Fong Sayuk tak sengaja terdengar sampai di telinga ibundanya, di mana sang ibu akhirnya memutuskan untuk terjun langsung dengan menyamar sebagai laki-laki atau seolah-olah menjadi kakak dari Fong agar bisa membuktikan bahwa keluarga Fong masihlah yang terbaik di antara banyaknya petarung yang ada di desa Kanton ini. Dalam pertarungan ini, Nona Sui justru terlihat gugup dan seakan tidak konsentrasi sama sekali karena rupanya Nona Sui jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sosok Fong Taiyuk. Dan mengapa bisa begitu? Ternyata Nona Sui belum pernah jatuh cinta dan ia bisa menjadi istri dari Tuan Liu karena dahulu ia dijodohkan oleh orang tuanya, di mana alhasil ibu Fong pun memanfaatkan situasi ini untuk bisa keluar menjadi pemenangnya. Karena tidak mungkin jika Fong Taiyuk yang menikah, Fong Sayuk dan ibunya mencoba membohongi Tuan Liu dengan mengatakan bahwa Fong Taiyuk sudah mati, di mana sandiwara tersebut jelas tidak dipercaya oleh Tuan Liu. Dan saat mereka hendak mencoba kabur darinya, lagi-lagi sang ibu disudutkan oleh Tuan Liu yang mau tidak mau, Fong Sayuklah yang tetap harus menikahi anaknya. Ma!
Pada adegan ini, Ting Ting yang wajahnya ditutup tak menyadari bahwa suaminya adalah orang yang dia sukai selama ini, dan begitu pula sebaliknya, Fong Sayuk juga masih menganggap bahwa itu adalah si asisten tua tersebut, dan jadi kesimpulannya mereka masih salah paham satu sama lain untuk saat ini. 就麻煩你將呢封信交俾佢啊。唉，方太，係啦，有人託我交封信俾你啊。邊個？ Singkat cerita, malam pun tiba. Tuan Liu kedatangan gubernur yang mendapat info bahwa para pemberontak yang membawa daftar namanya saat ini berada di desa ini, di mana si gubernur memerintahkan Tuan Liu dan temannya untuk bisa membantunya dalam menemukan pemberontak tersebut, dan tentu saja bisa membawa daftar itu untuk bisa diberikan kepadanya. Setelah beberapa hari tinggal di sini, sang ibu memohon kepada Tuan Liu untuk mengizinkannya pulang sehari dengan Fong Sayuk, di mana saat sudah diizinkan dan tiba di rumah, mereka sudah dihadapkan dengan sang ayah yang sudah mengetahui pernikahan tersebut, dan sang ayah jelas marah besar karena hal seperti ini ia tidak diberitahu sebelumnya. 你點做人個老母㗎？我出去省成幾日啫，你又搞到個仔俾人招來入死。 Di sini sang ibu pun berusaha meminta maaf, tapi sang ayah tidak menjawabnya dan memilih untuk pergi keluar sejenak, di mana mereka berdua yang penasaran dengan kemana ayahnya akan pergi, mencoba mengikutinya dari belakang, dan ternyata sang ayah adalah bagian dari kelompok pemberontak Bunga Merah. Itu terlihat dari adanya daftar yang diincar gubernur sedang dipegang oleh ayahnya. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba交本名冊俾我，就可以享受榮華富貴。打我老兵丙嚟㗎！ terjadi pertarungan di antara mereka bertiga, di mana tinju bayangan keluarga Fong mampu membuat gubernur kewalahan. Tetapi ketika mereka terpisah karena harus menyelamatkan yang lain, gubernur kembali bisa mengungguli pertarungan, hingga akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk kabur. Dan beruntung, daftarnya masih bisa berhasil mereka bawa. 我哋後會有期啊！ Merasa bahwa identitas ayahnya belum diketahui banyak orang, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Tuan Liu, dan di sini akhirnya Fong Sayuk mengetahui bahwa istri yang sebenarnya adalah Ting Ting, dan hal itu jelas membuat mereka berdua sangat bahagia karena mereka sejatinya saling jatuh cinta. 你收咗？你都係啊，衰仔幾浪漫啊又。 有我遺傳啊嘛。 Dan untuk mengesahkan pernikahan mereka berdua, diadakanlah sebuah resepsi pernikahan di mana Tuan Liu turut mengundang Pak Gubernur sebagai tamu, dan acara yang semula diniatkan untuk bersenang-senang seketika berubah menjadi pertumpahan darah karena Pak Gubernur mengetahui mereka bertiga ada di sini, dan dari sini keluarga Tuan Liu pun turut menjadi incaran gubernur karena dianggap telah berkhianat padanya. 你係你女婿？佢係我女婿啊！攞個名冊嚟。 快啲走啊！丟啊！丟！ Atas kejadian yang menimpa mereka, Nona Sui yang tadi tertembak dinyatakan tewas, dan pada adegan ini, Nona Sui akhirnya baru mengetahui bahwa Fong Taeyuk yang ia cintai sebenarnya adalah sang ibu dari Fong Sayuk, dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengharukan. 大玉，係我哋今世唔可以喺埋一床，來世可以喺埋一齊。好。
Setelah semua yang terjadi, kini tiba saatnya bagi Fong Sayuk untuk menyelamatkan ayahnya, dan untuk meminimalisir adanya korban lagi, Fong Sayuk meminta mereka semua untuk pergi menemui Chan, si ketua kelompok bunga merah. Lalu setelah itu baru datang kembali untuk membantu agar kekuatan mereka bisa seimbang, dan setelah siap, mereka semua pun berpisah untuk kemudian Fong Sayuk berangkat. Dengan mengancam akan membakar daftar nama tersebut, Pak Gubernur pun akhirnya membuat kesepakatan dengan Fong Sayuk untuk mengambil jalan tengah, yaitu melalui berduel melawannya yang diberi waktu atas nyawa keselamatan ayahnya sendiri. Dan jika Fong Sayuk bisa mengalahkan dirinya sebelum talinya putus, maka ia diperbolehkan pergi dengan ayahnya berikut bersama dengan daftarnya juga. Dirasa masuk akal, Fong Sayuk pun bersedia dan pertarungan pun dimulai. Mengetahui sebentar lagi talinya akan putus, Fong Sayuk pun memutuskan membuang daftar nama tersebut lalu menyelamatkan ayahnya, dan ternyata daftar yang dibawa olehnya adalah daftar palsu, di mana jelas gubernur pun langsung naik pitam. Akan tetapi di saat itulah sang ibu, Ting Ting serta yang lain datang ke lokasi, dan kali ini mereka ditemani oleh Chan, si ketua kelompok bunga merah. Singkatnya, lewat kerjasama yang dibantu oleh seluruh masyarakat desa, Pak Gubernur dan antek-antek bangsa Manchu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Di scene akhir, Fong Sayuk dan Ting Ting memutuskan untuk bergabung dengan Tuan Chan, dan mereka akan bersama-sama memerangi bangsa Manchu yang masih tersisa. Tamat. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.